balik lagi di channelnya Bidan Barokah Kurniasi. Kali ini aku mau room tour salah satu channel saya yang juga praktek mandiri udah cukup lama, yaitu Bidan Sri Narasi. Langsung aja kita masuk ke dalam nih. Assalamualaikum. Nah, dengan Bidan Sri Narasi ya? Iya. Iya Mbak. Gimana? Kayaknya kita nggak usah formal banget ya, karena udah cukup lama kenal ya. Jadi kita mau room tour kliniknya beliau. Ibu tuh udah praktek udah berapa lama ya? Alhamdulillah aku dari tahun 2008. Oh, berarti 2008 udah cukup lama ya. Berarti zaman-zaman dimana aku masih kuliah tuh. Enggak, masih SMA malah. Ini kita masuk masuk ke dalam. Boleh Bu Bidan langsung dikasih tahu? Oke, yuk sekarang kita masuk pintu pertama. Oke, ini ruang tunggunya. Sederhana aja ya. Ruang tunggu minimalis. Di sini ada kamar petugas. Di sana ruang belakang. Di belakang sini toilet pasien. Mulai dari belakang nih kita. Iya, terus biasanya kalau pasien tuh mulai dari mana tuh Bu Bidan? Langsung masuk ke dalam ruang periksa atau gimana? Udah langsung masuk aja sih. Otomatis aja orang emang nggak ada asisten. Oh, berarti ini benar-benar mandiri ya? Mandiri banget, sendiri-sendiri semuanya masuk ke sini langsung. Tapi Bu Bidan bukannya praktek mandiri itu harus ada asisten ya, syarat izin prakteknya ya? Ya, kalau di saat ada tindakan yang memang harus ada asisten, aku ada sama Bidan Barokah Kurniasi berdua. Itu aku sendiri ya? Iya, dengan kasus-kasus yang suntik KB kan juga nggak perlu ada asisten lah ya, seperti biasa aja. Udah pasien datang, kita anamnesa, periksa seadanya, kemudian kita layani dengan sebaik mungkin, edukasi, kemudian pelayanan seperti biasa aja yang sesuai dengan kewenangan dan kemampuan. Seperti itu. Ini berarti tempat periksanya ya, terus berarti setelah ini biasanya kalau lahiran di mana ruangannya Bu Bidan? Kalau memang udah ada pendeteksian masalah di sini, udah kita tangani pelayanan, kemudian kalau ada yang mau bersalin, kita periksa. Kemudian untuk ruang tindakan, di sini ada ruang bersalin. Ini ruang bersalinnya di sini. Ruang bersalin, ruang penanganan bayi baru lahir, dan ini lemari, perlengkapan seperti biasa. Kemudian ini tempat-tempat alat. Sudah, kalau sudah selesai observasi 2 jam, kita pindah ke ruangan nifas. Ntar lampunya dinyalain dulu Mbak. Nah, ini ruangan nifas. Cukup untuk 2 pasien, 2 bed. Sederhana aja. Ada pendingin, ya paling tidak dalam 24 jam kalau dalam keadaan normal juga boleh pulang. Gitu saja sih. Oke, itu sekilas tentang ruang-ruangan praktek Bidan Sri Narasi yang udah cukup lama ya. Ya berarti beliau senior lah ya buat kita yang buat kita pemula ini. Nah, setelah itu kita bakal ngobrol-ngobrol tentang beliau nih sekilas. Bu Bidan dulu apa sih motivasinya? Motivasinya bahwa ingin jadi bidan gitu, bukan motivasi saat ini pasti ya. Awal buka praktek tuh kenapa sih gitu? Awalannya dulu aku cita-citanya nggak pernah punya gambaran untuk jadi orang nakes, pengennya profesi yang lain. Terus ada kepikiran orang tua sakit, sulit banget dapat penanganan yang secepat mungkin dan sedih. Dari situ baru berpindah pemikiran bahwa insya Allah aku bisa menangani orang dengan
penuh hati, sebisa aku mampu dengan kemampuan yang harus terus ditempa, kemampuan keilmuanku dan dengan kasih sayang. Itu aja intinya, pengen ngebantu orang semampu, sebisa, secepat, dengan penuh kasih sayang. Sederhana, sesederhana ini. Masya Allah banget ya teman-teman ya, itu salah satu motivasi beliau kenapa beliau mau jadi bidan. Nah, selain motivasi, kita mau tanya lagi nih, dari beliau praktek dari tahun 2008 sampai dengan 2024 sekarang ini, apa aja sih kesulitan-kesulitan yang beliau alami selama mendirikan praktek mandiri? Apa aja sih Bu Bidan kesulitan di lapangan? Tentu teori sama lapangan beda dong, jadi kita tanya langsung aja. Kesulitan selama praktek mandiri, satu, kadang kerjasama dengan pasien, keluarganya yang tidak bisa satu pemikiran dengan pemikiran kita, nakes, pemahaman yang selalu diterimanya agak sulit. Kemudian keduanya, pelayanan kita kadang ingin sangat maksimal, tapi pada kenyataannya di lapangan kadang kekurangan di kitanya, misalnya obat, sarana memang harus kita penuhi di awal, tapi kadang kendalanya kayak kurang cepet gitu aja dari segi waktu, karena memang kerjasama dengan keluarga memang harus ya, yaitu pendekatan sama keluarga, kemudian edukasi, tapi pada akhirnya di lapangan pengennya kita cepat, tapi di lapangan kita pasti kendalanya dari segi waktu, finansial, dan transportasi, yaitu kembali lagi ke baksonya itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong bakso tuh apa sih? Nggak semuanya tahu kan, kita tanya. Apa sih bakso itu? Itu B-nya kan bidan. Kemudian A-nya alat, itu harus terpenuhi. K-nya kendaraan. Ini dalam sistem kita kalau terjadi penyulit, kita harus dalam sistem perujukan ya. K-nya kendaraan, S-nya sarana, O-nya adalah obat. Tapi kalau sekarang ada Q-nya, K-nya keluarga, U-nya uang. Kalau itu tidak terpenuhi, jujur terkendala. Gitu. Jadi penting banget, selain kita sebagai provider sesuai kewenangan, juga pasien sebagai pasien pun perlu persiapan, nggak cuma uang, nggak cuma fisik, mental dan lain-lain, itu perlu dipersiapkan ya, begitu ya Bu Bidan ya. Banget, sangat. Jadi nggak cuma kayak ujuk-ujuk nekat gitu, tiba-tiba periksa ke bidan udah kehamilan 36 minggu gitu kan, dengan belum USG dan belum cek lab dan lain-lain. Itu cerita yang lainnya ya. Nah, terus kita tanya lagi nih sama bidan Sri Nur Asia ini. Bu Bidan selama praktek ini kan pasti ada lah ya sedihnya, sulitnya, itu udah sekilas segitu. Nah, apa sih bahagianya jadi bidan selama berarti berapa tahun ya Bu Bidan? 2008 sampai 2024? Kalau praktek di klinik ini dari 2008, tapi meletek jadi bidan dari 90 tahun 90. Jadi bidan di tahun 90. Kendalanya, bahagianya apa sih selama jadi bahagia bidan? Banget, bahagia terus. Apalah terutama yang kita tolong itu selamat, walaupun hanya mengucapkan makasih banyak, orang bahagia, orang senang itu tersirat di mukanya. Beliau pasien kita itu bahagia, happy, selamat, dua-duanya, keluarganya bahagia, itu hadiah paling indah. Tidak ada komplikasi, tidak ada penyulit, kita bisa membantu menyelamatkan, membantu menolong, bukan menyelamatkan, bukan, tapi hanya membantu lewat tangan kita, keilmuan kita. Itu bayaran paling besar di awalannya, itu luar biasa, bener loh, nggak ada harga termahal kecuali keselamatan pasien. Dua. Masya Allah banget ya, ini baru satu bidan senior yang kita wawancarai, yang banyak banget kita bisa ambil kebaikannya dari beliau. Nah, terus Bu Bidan,
kira-kira nih ya, ini kan Bika Praktek ini udah cukup lama ya. Ada nggak sih kira-kira bakal dijadiin dikembangin lagi jadi praktek klinik bersama dokter dan lain, kan sekarang lagi booming nih. Kira-kira gimana pendapat ibu sendiri? Kalau saya pribadi, seusia saya, sekemampuan saya, insya Allah saya hanya ingin menempatkan diri saya sekemampuan saya dengan keilmuan yang saya mengikuti dari detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Keilmuan harus tetap dikejar, tapi sebatas kemampuan keilmuan saya juga, kemampuan fisik saya juga, semampunya saya hanya ingin mengabdikan diri saya PMB saja. Oke, berarti sejauh ini belum ada ya keinginan Sejauh untuk ini keinginan untuk jadi klinik mengembangkan besar. lebih Oke. besar itu bukannya tidak ada. Cukuplah sudah untuk saya di sini mengabdikan diri saya semampu saya sebatas PMB dan keilmuan di bidang organisasi saja. Oke, Masya Allah ya. Jadi memang setiap orang juga punya planningnya sendiri dengan latar belakang kondisi dan juga sudut pandangnya masing-masing. Oke, Bu Bidan, terima kasih banget ya udah boleh tanya-tanya, udah boleh lihat ruangannya, Masya Allah Oke. banget. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang Amin. pribadi buat saya sendiri. Oke, Amin. terima kasih Bu Bidan. Sama-sama Mbak Nia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.